Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masudul Haq. Di sini saya akan mensimulasikan UAS soal nomor 2 tentang program mesin penyedia teh otomatis dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila deteksi cangkir A0 on, X0 on, dan ketika menekan tombol penyedia teh X01, maka output penyedia teh Y04 akan beroperasi dan air panas tertuang ke cangkir. Air panas akan tertuang hanya saat cangkir sudah berada di tempatnya. Ini ya gambarnya. Output penyedia teh Y04. Oke. Apabila air tabung berkurang, batas minimal limit switch X03 akan menjadi on dan output penyedia air Y03 akan beroperasi. Tombol apabila tabung dan ketika tombol dilepaskan maka air panas akan berhenti. Saat deteksi cangkir X0 off, air panas tidak akan tertuang walau tombol penyedia teh X01 ditekan. Apabila output penyedia air Y03 beroperasi dan tertuang ke tabung, tidak lama kemudian batas maksimal LSX04 menjadi on dan output penyedia air Y03 menjadi tidak beroperasi. Apabila pengoperasian penyedia air telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, lampu tanda pengganti daun teh akan menyala, daun teh tidak menyala dan sistem tidak akan beroperasi. Apabila menekan tombol konfirmasi, lampu tanda pengganti daun teh akan mati. Oke, di sini ringkasnya seperti ini ya. Ketika si sistem alat dia mendeteksi adanya cangkir ya. Lalu si tombol penyedia tehnya ditekan, maka si cangkir akan terisi ya. Si output dari penyedia tehnya akan berjalan ya. Nah, lalu selanjutnya ini untuk simulasi bagian pertama. Simulasi bagian keduanya itu ada di tabung ya. Ada di tabung ketersediaan air. Nah, karena ketika air terus-menerus dipakai, otomatis tabung penyedianya akan terus berkurang atau surut ya. Nah, ketika terus berkurang sampai saklar batas minimal itu mendeteksi atau on ya, maka si tombol penyedia teh meskipun ditekan dia tidak akan terisi ya ke cangkirnya. Nah, ini ketika saklar batas minimalnya itu on ya, mendeteksi, maka pengganti daun teh output penyedia air Y003 itu akan bekerja. Jadi si airnya akan terisi kembali ya sama output penyedia air Y03 sampai output penyedia air Y03 ini bekerja sampai saklar batas maksimal X04 tercapai. Ya. Nah, begitupun ketika si output penyedia air tehnya bekerja selama 5 kali, maka otomatis tehnya itu harus diganti ya. Maka ada peringatan pengganti daun teh ya, menyala ya. Pengganti daun teh akan menyala. Nah, ini menandakan bahwa tehnya harus diganti. Lalu selanjutnya kita ganti dulu ya tehnya. Lalu kita pencet tombol ceknya. Maka si si alat akan beroperasi kembali.
Nah, nah, ketika si tombol si lampu indikator pengganti daun teh ini menyala, apa namanya? Output penyedia tehnya tidak akan bekerja. Si alatnya tidak akan beroperasi. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut saja ke simulasinya. Oke, pertama-tama kita akan membuat push button ya, push button stop dan startnya ya, on off-nya ya, agar supaya si alatnya aktif, uh, berfungsi agar si alatnya bisa aktif atau bisa dimatikan ya. Hmm, 00 namanya ya, on. 007 off. Ini kita buat internal relay ya. Internal relay. Lalu outputnya 008 internal relay. Oke, push button on dan off sudah kita rangkai. Lalu selanjutnya kita akan mensimulasikan penyedia airnya ya. Pendeteksi cangkir, output penyedia teh, tombol penyedia tehnya ya. Di sini kita buat internal relay ya, 008. Lalu masuk ke limit switch minimum. Limit switch minimum. Nah, ini untuk ketika si apa namanya? Oh, sorry, ini simulasi bagian kedua. Ini ya, pendeteksi cangkir ya. Ke pendeteksi cangkir terlebih dahulu ya. Sensor cangkir. Sorry.
Oke, lanjut. Dari sensor cangkir itu masuk ke push button penyedia T ya. Push button penyedia T, lalu output T ya. Output penyedia T. Penyedia T. Oke. Oke, selanjutnya ke simulasi yang kedua ya. Ini simulasi yang pertama. Bagian sini ya. Bagian ketika tombol ditekan dan pendeteksi cangkir, lalu outputnya ada. Lalu bagian kedua yang tabung ya. Nah, untuk yang tabung ini itu kita internal relay dulu ya. Relay switch minimal akan berhenti ketika limit switch maksimal aktif ya. Lalu output penyedia T, output penyedia air. Oke. 3 ya. Penyedia air. Output penyedia air. Dia akan ya, kita paralelkan dengan limit switch minimum ya, karena ini sama-sama akan berhenti ketika limit switch maksimal on ya, bekerja ya. Oke, ketentuan selanjutnya ya, ini penggantian daun T ya. Penggantian daun T itu ketika si tabungnya terisi 5 kali. Terisi 5 kali maka si lampu indikatornya akan menyala, pengganti daun T-nya akan menyala, dan harus mengkonfirmasi penggapai daun T. Penggantian daun T kayaknya. Dari output air ya. Output penyedia air.
output penyedia air, dia akan masuk ke counter selama 5 kali. Jadi ketika penyedia airnya terus berulang 5 kali, itu si tehnya harus diganti. Jadi maksudnya seperti itu. Counter. Sorry. Dia akan dari output penyedia air ini dia akan mengcounting ya, mengcounting 5 kali balikan, sehingga setelah 5 kali balikan itu harus diganti dan harus ditekan push button konfirmasi. Lalu di sini saya akan menerapkan push button konfirmasinya agar bisa dijalankan kembali ya. Konfirmasi teh. Oke, selanjutnya dari hasil countingan ini ya, harus hasil 5 kali ini indikator T, indikator, nah ini pengganti daun T itu akan nyala ya. Nah, ya seperti ini ya. Push button T, push button T, push button penyedia RT ya. Kita putuskan dengan si counternya ya. Agar dia tidak akan berjalan ketika si indikator penggantian T-nya itu aktif ya. Oke, kita simulasikan saja. Oke. Lanjut. Nah, push button on diaktifkan ya. Si alatnya kita on kan, kita operasikan ya ibaratnya. Lalu selanjutnya sensor cangkir ya. Kita akan membahas simulasi yang ada di sini dulu ya. Nah, si sensor cangkir akan bekerja
push button penyedia teh kita tekan. Nah, lalu outputnya akan ada penyedia tehnya ya. Output penyedia tehnya ada. Jadi akan keluar air teh lah. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sensor tidak mendeteksi cangkir, maka si output penyedia tehnya tidak akan aktif ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nggak apa selanjutnya. Oke, kita ke simulasi yang bagian kedua ya dari alat penyedia teh ini yang ada di tabung ya, yang di tabung. Nah, di sini ketika si air teh terus-menerus digunakan, otomatis tabungnya akan berkurang ya. Maka ketika mencapai limit switch minimum, output penyedia air akan menyala ya. Output penyedia air ini akan bekerja ya, akan mengisi air ya, ibaratnya gitu. Akan mengisi air sampai limit switch maksimum. Sampai limit switch maksimum. Sampai limit switch maksimum ya. Nih, sampai limit switch maksimum. Nah, limit switch maksimum. Jadi output penyedia airnya tidak akan bekerja lagi. Nah, itu simulasi yang kedua ya. Bagian yang kedua dari alat penyedia teh air ini. Lalu ke bagian yang ketiga. Nah, ini udah terhitung sebanyak 2 kali ya, 2 kali penggantian air di dalam tabung. Nah, itu kan dari ketentuannya itu harus 5 kali baru harus diganti tehnya. Nah, ini kita aktifkan lagi. Ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali ini. Sudah 5 kali ya. Sudah 5 kali, maka ada indikator penggantian air teh ya. Nah, ketika ini menyala ya, kita tidak akan bisa mengambil air teh. Ya, kita tidak akan bisa mengambil air teh. Ini bakalan bakalan mati ya. Meskipun push button penyedia air teh ditekan, tidak akan muncul air tehnya, tidak akan keluar ya. Nah, ketika kita sudah mengganti tehnya, nah ini ada push button konfirmasi ya. Itu untuk mengkonfirmasi si tehnya itu udah diganti. Lalu penyedia air teh akan aktif kembali. Jadi seperti itu ya simulasi dari saya. Dari alat penyedia air teh dari aplikasi CX Programmer. Oke, sekian simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.